Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Berkat Tuhan Baru Setiap Hari. Saudara, kalau kita benar-benar mengakui keberadaan dan kebaikan Allah, kita harus percaya kalau Allah menyediakan berkat-berkat yang terbaik bagi kita. Dalam Ratapan 3 ayat 22-23 dikatakan demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Besar kesetiaan Tuhan atas umat-Nya, saudara, sehingga berkat-berkat yang disediakannya juga selalu baru. Itulah alasannya Tuhan Yesus mengajarkan agar kita memohon berkat-Nya tiap hari. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Matius 6 ayat 11. Saudara, rahmat atau berkat yang selalu baru tentu maksudnya bukan berkat jasmani. Tetapi setiap hari Tuhan pasti memelihara kita. Buktinya dalam keadaan apapun, nyatanya pasti ada. Kebutuhan jasmani kita selalu terpenuhi. Ya kan, saudara? Kita harus ingat bahwa yang penting standarnya adalah asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. 1 Timotius 6 ayat 8. Kita harus percaya kalau Tuhan itu selalu buka jalan agar bagaimana kita bisa makan dan berpakaian. Walaupun sering kita memang terseok-seok dalam kesulitan ekonomi, tapi kita pasti bisa menjalani. Pasti kita bisa melewatinya. Pasti bisa, saudara. Lalu kalau dikatakan rahmat-Nya selalu baru tiap hari, itu bukan berkat jasmani. Lalu apa? Saudara, berkat yang selalu baru itu adalah proses pendewasaan. Maksud saya proses pendewasaan, perbaikan watak dan karakter kita. Diri kita itu belum sungguh-sungguh bersih, belum benar-benar suci. Masih ada di dalam daging dan jiwa kita itu hasrat-hasrat, keinginan-keinginan yang melekat, yang harus diluruhkan, dirontokkan, dibersihkan, lalu digantikan dengan hasrat-hasrat dan niat-niat kudus, hasrat-hasrat dan niat-niat suci, hasrat-hasrat dan niat-niat ilahi. Berkat-berkat itu melalui setiap kejadian dan peristiwa yang Tuhan izinkan kita alami. Di sanalah kita dibentuk dan didewasakan. Ya, melalui itu semua Tuhan sedang membersihkan kita. Jadi kalau dikatakan hiduplah dalam kekudusan atau mari kita berjuang untuk hidup tidak bercacat dan tidak bercela, itu maksudnya bukan hanya agar kita tidak melakukan kesalahan atau perbuatan dosa, tetapi lebih dari itu, di mana kita harus menanggalkan, mematikan potensi atau kodrat dosa dalam diri kita. Hasrat, niat dosa itu harus benar-benar kita tanggalkan, sehingga tidak ada lagi niat, hasrat, berbuat salah di dalam diri kita. Nafsu-nafsu daging, pasti saudara bisa merasakannya. Itu harus digugurkan, diluruhkan, sampai tidak ada lagi nafsu, hasrat, keinginan-keinginan yang tidak kudus. Dan tentu digantikan hasrat, keinginan yang kudus, yang suci, yang ilahi. Dengan demikian, kita ada dalam proses perubahan kodrat dari kodrat dosa menjadi berkodrat ilahi. Bapa di sorga menghajar dan mendidik kita agar kita mengambil bagian dalam kekudusan sampai kita benar-benar menjadi anak-anak Allah yang sah atau huios. Ibrani 12 ayat 5-11.
Jadi saudara, tiap-tiap hari Tuhan pasti sediakan berkat rohani ini. Dan tiap hari pasti peristiwa yang kita alami berbeda. Itulah kenapa dikatakan selalu baru. Dan itu tidak pernah lowong. Pasti ada, saudara. Pasti ada. Sama seperti bangsa Israel yang di padang gurun, di mana menerima mana dari Allah. Kita juga setiap hari menerima kiriman berkat rohani. Tentu kalau kita sungguh-sungguh memperkarakan dan memperhatikan hal ini. Kecuali kalau orang tidak peduli berkat rohani ini, itu beda. Karena fokusnya hanya kepada kesenangan-kesenangan dunia. Dan ini sangat disayangkan, saudara. Kalau sekarang sedang masa liburan akhir tahun, barangkali saudara sedang berlibur bersama keluarga, boleh, tidak masalah. Tetapi jangan sampai saudara tidak memperkarakan sehingga saudara tidak mengamati, menangkap berkat rohani yang Tuhan sediakan setiap hari. Di tengah-tengah suasana liburan, saudara berwisata, bertemu keluarga, bertemu dengan kaum kerabat, keluarga besar, jangan lupa ada berkat kekal di sana, ada berkat rohani. Allah sediakan dan kita harus klaim, harus tangkap. Jangan karena suasana libur, kita di tempat wisata, kita di hotel, kita berkumpul dengan keluarga besar, kita hanyut dan tenggelam di situ. Dan akhirnya berkat rohani itu hilang dengan percuma. Maka sesibuk dan seletih apapun, doa pagi itu wajib. Karena melalui doa di pagi hari, kita dapat bekal dari Tuhan, sehingga kita memiliki kepekaan untuk menangkap berkat rohani yang Tuhan sudah sediakan. Dan berkat itu jangan sampai berlalu, saudara. Jangan sampai berkat yang Tuhan sediakan melalui suatu peristiwa, suatu kejadian berlalu begitu saja, sehingga tidak akan lagi bisa menjadi berkat yang mengubah hidup kita. Seperti mana yang diberikan, harus ditangkap hari itu juga. Kalau tidak, maka akan lenyap. Setiap hari kita tangkap mana-mana rohani, berkat-berkat rohani, berkat-berkat kekal yang mengubah hidup kita untuk makin berkodrat ilahi, untuk semakin mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Percayalah saudara, di kekekalan nanti kita tahu betapa berharganya hari-hari hidup kita. Sangat tak ternilai ketika kita benar-benar pakai untuk mengerjakan kekekalan. Capek, letih, bosan, putus asa, kecewa, itu pasti ada. Saya pun demikian. Jadi kita sama. Tetapi mari kita belajar menaklukkan semuanya itu dengan memandang Tuhan, Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, dan memandang kekekalan yang memberikan kita gairah, api, semangat untuk tetap menjalankan proses sekolah kehidupan yang Tuhan berikan, agar kita menjadi kudus seperti Bapa kudus, menjadi sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan itu tidak pernah berhenti memberikan berkat-berkat-Nya setiap hari. Jika kita rajin mengumpulkan, menumpuk, mengakumulasi, itu artinya kita sedang mengumpulkan harta di surga. Maka suatu hari nanti kita akan dilayakkan menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Ingat, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Amin. Tuhan Yesus memberkati.